Oke, halo teman-teman. Ini adalah channel kedua saya dan ini adalah konten pertama saya untuk ngebahas tentang kisah misteri dan topik pertama yang akan saya cerita yaitu tentang pesugihan. Jadi khususnya di Sulawesi Selatan mungkin banyak yang sudah tahu bahwa tepatnya di kota Sopeng itu terdapat tempat, ada yang bilang itu pesugihan, ada yang bilang itu tempat mencari kekayaan. Mungkin beda definisi saja atau beda penyebutan di kota kalian. Jadi singkat cerita, berita ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh hampir masyarakat di seluruh Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan pastinya. Karena yang datang ke tempat itu untuk belajar itu sangat banyak. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Pulau Sumatera. Ataupun orang yang dari Sulawesi Selatan sendiri, tapi dia hendak merantau ke kota lain biasanya. Jadi sebelum berangkat ya biasanya mereka belajar dulu, baru mereka cari kerja. Dan karena beritanya itu sangat banyak terdengar tentang berita tersebut. Jadi saya pernah langsung ngecek sendiri ke tempat tersebut dengan teman saya. Jadi singkat cerita, ada teman saya yang memang berapa tahun yang lalu itu kondisi keuangannya luar biasa sulitnya buat hidup. Biaya hidup sendiri aja pun itu susah, apalagi mau biayain orang tua atau keluarga itu nggak mungkin. Jadi singkat cerita, kita udah ngumpulin duit, kita saweran, kita ngasih duit ke dia nih, ke teman saya ini. Lalu ya kita antar ke tempat itu. Lokasinya itu di kota Sopeng, bukan di kota Sopeng, di Kabupaten Sopeng. Jadi lokasinya itu di Kabupaten Sopeng, tepatnya di Kecamatan Mario Riawa. Jadi kita berangkat dari kota Makassar ke tempat tersebut kurang lebih 4 jam. Sesampainya di sana, kita udah bicara, kita udah deal harga, karena di situ ada kalau nggak salah ada tiga mahar gitu istilahnya, 3 paket. Ada yang paket yang paling cepat, yang grade A itu sekian belas juta, yang kedua itu sekian juta, sekian 8 sampai 9 kalau salah, dan yang ketiga itu yang sekitar 5 juta kan kalau nggak salah ya, yang paling kecil. Nah sesampainya di sana ya udah, teman saya udah ngambil nih paket yang satu. Dia masuk, kita nggak masuk, kita cuma ngantar ke depan rumahnya aja. Kalau udah di rumah orang yang ngajarin ini itu emang besar ya rumahnya besar, megah. Dan kalau kalian pengen tahu tandanya, itu gampang banget. Pengen tahu tanda rumah orang yang ngajarin kayak gitu, ataupun pernah belajar seperti itu, biasanya di depan rumah mereka itu ada lampu yang berwarna merah. Saya nggak sempet record sih, itu hari nggak sempet rekam. Tapi kalau saya pulang kampung misalkan ke Sopeng, itu masih lihat ada beberapa rumah yang di depannya itu lampunya warna merah. Nah oke, balik lagi ke teman saya yang tadi udah belajar. Ya udah, teman saya belajar nih, udah belajar. Setelah belajar itu ya udah kita saya sambil nungguin dia belajar, kita cari kafe warkop, nongkrong di situ. Nggak nyampe sejam dia udah datang nih. Ya kita ya kaget juga, cepet banget belajarnya, bayar 15 juta loh gitu, cepet banget belajarnya 15 juta. Ya alhasil dia ceritain ke kita bahwa memang itu diajarin, dan duit itu sebenarnya nggak diambil semua ya buat yang ngajarin itu ya, yang 15 juta itu buat apa sih, ada istilahnya, kalau orang mau bikin sesuatu itu ada yang potong ayam misalkan, ini tuh dipakai buat
beli kambing yang kakinya 4 katanya, beli 4 kakinya. Terus dia berwudu dulu. Setelah itu dimandiin. Setelah dimandiin itu dia diajarin semuanya, sama dikasih kertas. Kertas itu buat bacaan dia, supaya takutnya dia nggak lupa. Jadi udah di print gitu kan, udah di prepare gitu, udah di prepare sama yang ngajarin si empunya. Dan dia harus wajib katanya sholat 5 waktu. Dan yang paling penting belajarnya itu harus ada usaha. Jadi kalau misalkan ada orang yang belajar ke sana tapi dia nggak ada usaha, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian dari belajar ke sana, itu wajib kalian harus punya usaha. Minimal kalian berdagang atau ya berdagang lah, jual beli atau apa. Yang penting punya usaha. Karena duitnya nggak datang sendiri. Dia butuh perantara, butuh media, ya dengan caranya itu ya berdagang. Terus kalau ditanya, apakah masyarakat di sana banyak yang belajar? Ya jawabannya enggak. Karena biasanya kalau kita tetanggaan ya, kita underestimate tetangga kita katanya. Jadi orang di sana, di daerah sana itu jarang yang belajar. Ya kecuali mereka mereka pengen merantau biasanya. Dan yang belajar ke sana itu ratusan orang. Dan paling banyak itu yang dari Kalimantan dan dari Jawa. Dan tidak sedikit dari mereka itu yang berhasil. Jadi kalau ditanya, saya pernah tanya nih, kalau belajar di sana, kita ini mau kaya kan? Kita belajar di sana itu persentasenya berapa persen kita kaya? Ya katanya 99,9. Ya terus kok bisa 99,9? Karena sisa 1% itu sisa yang dari di atas. Kalau di atas itu meridoi kamu kaya, ya udah kamu kaya. Seperti itu katanya. Dan kalau kalian tanya teman saya hasilnya kayak gimana, teman saya gini, jujur, teman saya itu berubah dalam artian dia nggak sesulit dulu lagi lah untuk masalah keuangan. Meskipun dia nggak kaya amat, tapi udah nggak sesulit yang dulu. Cuman masalahnya orangnya nggak jalani apa yang disuruh. Teman saya nggak sholat, ya teman saya juga masih minum alkohol. Jadi pantangan yang dia langgar itu sangat banyak. Tapi tetap ya rezeki dia masih dimudahkan sedikit. Jadi kalau kalian tanya ke saya apakah recommended apa enggak, ya tergantung kalian seberapa yakin kalian ke sana. Dan ada juga yang pernah bilang semitosnya, kalau ke sana itu pakai tumbal nggak? Misalkan ada keluarga atau anak kita yang diambil. Jawabannya enggak. Kebetulan saudara dari ibu saya itu di sana cukup berpengaruh. Jadi saya sempat tanya sama beliau kan, bukannya yang kayak gitu pakai tumbal om gitu kan? Jawabannya enggak. Kalau di desa ini ada yang pakai kayak tumbal, udah lama kita ratain katanya. Jadi versi om saya itu belajar di sana itu tetap sesuai syariat, tetap pakai sesuai ajaran Islam lah. Karena intinya sih ya sholat malam sih katanya, seperti itu. Oke, seperti itu semua tahun saya tentang desa atau tempat yang katanya pesugihan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada yang pengen kalian tanyakan, ya silahkan komen di bawah. Jangan sungkan untuk itu. Oke, saya Dendris Trisnadi. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan ngelanjutin tentang pembahasan yang kemarin. Karena kemarin itu kita sempat ngebahas tentang desa pesugihan. Dan ternyata antusias
teman-teman itu cukup banyak, cukup menarik. Jadi meskipun awalnya iseng-iseng aja, tapi nggak apa-apa. Saya lanjutin part 2 supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi dan mengetahui tentang pembelajaran di tempat itu, supaya kedepannya nggak ada yang miskomunikasi, apalagi kena tipu. Dan langsung aja kita bahas untuk bagian kedua, pesugihan panter di Sopeng. Jadi tepat kurang lebih 2 minggu yang lalu itu sempat saya kemarin nganterin salah satu teman kita itu asalnya dari Kalimantan apa dari Batam gitu. Tuh jauh banget sih mereka, hanya buat pergi belajar. Dan buat ibu bapak kemarin yang udah datang, saya ucapin makasih banyak. Makasih sudah datang di Sopeng. Dan kemarin itu sempetnya ini orangnya nggak usah saya tag ya, dan memang saya nggak buatin video dan saya nggak nge-record orang kemarin yang datang itu belajar, karena untuk menghargai privasi beliau ya, karena kan nggak mungkin juga saya shoot ini loh orang yang belajar di situ, itu nggak mungkin. Jadi kemarin singkat cerita, saya udah janjian sama kedua orang ini, suami istri itu, dia dari Kalimantan itu nyebrang ke, dan sampainya tengah malam itu di Parepare, di pelabuhan kan. Habis dari Pare, dia itu ke Makassar. Ke Makassar, nginap di hotel. Setelah nginap di hotel, paginya kita janjian untuk ketemu. Cuman karena biar nggak ribet, alhasil saya suruh aja datang ke rumah. Alhasil kedua orang ini tuh datang ke rumah. Setelah datang ke rumah, udah kita kenalan. Setelah kenalan, akhirnya kita sepakat buat nyewa mobil, rental mobil. Jadi kemarin tuh rental mobil harganya 350.000 untuk 1 hari karena luar kota kan. Nah, kalau pakai mobil saya nggak mungkin, karena mobil saya adalah mobil untuk show off atau kontes, jadi nggak bisa digunakan untuk jarak jauh. Nah setelah balik dari sana, kita ke Makassar lagi nih, sampainya subuh kan. Sampainya itu subuh, saya nganterin kedua orang ini ke hotel. Habis itu saya balik lagi ke rumah. Seperti itu. Dan mungkin besoknya itu orangnya itu yang belajar, 2 orang itu balik lagi ke Parepare karena dia harus ngejar kapal lewat port Parepare. Sebenarnya gini, kedua orang ini tuh sebenarnya rugi juga sih ibu bapak ini. Dan pasti saya yakin orang ini pasti nonton kok video ini karena dia tinggalnya dia udah sampai di Parepare, tapi dia harus ke Makassar lagi untuk nyewa hotel, dan paginya kita berangkat lagi ke Sopeng. Padahal sebenarnya bisa dia tinggal di Parepare, kemudian nginep di hotel, kemudian besok pagi saya jemput dari Makassar untuk menuju Sopeng, tinggal singgah di Parepare, terus kita ke Sopeng. Pulang dari Sopeng, tinggal singgah di Parepare untuk dia istirahat dan nunggu kapal, saya balik ke Makassar. Sebenarnya bisa kayak gitu. Cuman kenapa nggak kayak gitu? Karena nggak mungkin dia di Parepare dan saya di Makassar. Saya telepon dia dan bilang, Bu bisa transferkan duit 500.000 nggak? Buat apa? Buat sewa mobil, buat saya rentalkan mobil. Ya saya kan nggak enak, takutnya kesannya gimana. Jadi mending orangnya itu datang ke Makassar, ya rental mobil sendiri aja. Nanti saya yang kasih lihat mobil yang mana, atau saya teleponkan, atau mau cari sendiri juga nggak ada masalah. Biar nggak ada dusta. Seperti itu kemarin. Oke, itu intermezzo dari 2 minggu yang lalu. Dan kita lanjut lagi yang bahas kemarin ya. Dan setelah saya upload video yang pertama itu, kan yang telepon ini banyak banget nih yang tanya-tanya. Ada 3 orang yang telepon itu mengaku pernah ketipu di sana. Jadi ini pembelajaran juga buat kita, dan itu salah satu alasan kenapa saya pengen bikin video. Pada saat mereka telepon, mereka tuh bilang rata-rata, saya bayarnya sekian. Terus udah sekian tahun itu nggak ada hasilnya, dan dia itu belajarnya di tempat katanya yang ada perahunya masuk. Dan rata-rata 3 orang ini tuh ngomong seperti itu katanya belajarnya di situ yang masuk ada patung perahunya masuk. Ya daerah situ itu nggak ada yang ngajarin sepengetahuan saya. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan 10 tahun yang lalu di situ memang ada yang ngajarin, ya saya nggak tahu. Tapi kalau tahun ini atau 2-3 tahun ini itu nggak ada yang ngajarin di situ. Jadi ini salah satu alasan kenapa saya bikin video kemarin,
supaya orang yang benar-benar niat serius pengen belajar itu nggak salah pilih tempat, nggak ke orang yang salah. Meskipun yang katanya kemarin itu dia bayarnya cuma 5 juta, tapi kan ditipu 5 juta itu juga duit, itu juga banyak. Seperti itu. Dan mungkin ini, kalau ini sih mungkin saya ulang ya, ingat, nggak ada istilah tumbal di tempat sana, nggak ada istilah pesugihan pakai tumbal lah, anaknya jadi inilah, keluarganya inilah, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu di kampung saya itu di Sopeng, itu mungkin udah lama kita bakar rumahnya. Tapi sayangnya nggak ada yang kayak gitu. Jadi tetap masih sesuai syariat Islam. Seperti itu. Terus untuk orang yang mau ke sana nggak ada masalah. Kalau kalian mau kontak saya arahkan pun nggak ada masalah. Meskipun saya nggak antar kalian, nggak ada masalah. Terus kalau kemarin itu kenapa ibu bapak itu saya antar? Pertama gini, itu udah orang tua ya, itu udah orang tua jauh banget dari Batam apa Kalimantan ke Makassar, dan dia pengen ke Sopeng. Ya saya ngebayangin aja, saya ke Jakarta, saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak tahu alamat, saya nggak tahu tempat, dan saya harus cari secara sendiri. Ya saya nggak mau aja ada orang merasa kesulitan gara-gara yang kayak gituan, karena saya pernah ngalamin hal gitu. Saya tahu susahnya nyari sesuatu di kota bukan kota kita ya, di kota orang ya, itu susahnya gimana. Jadi kemarin saya anterin karena saya pengen bantuin mereka ya, karena kalau saya bantuin mereka ya saya yakin ya Tuhan juga pasti bantuin kita karena kita permudah orang lain. Nah, seperti itu. Dan kalau kalian tanya apakah yang nganterin kita itu dapat kalau kita nganterin orang kita dapat duit? Iya, betul. Kalau kita nganterin orang itu kita dapat duit, tapi dapat duitnya itu bukan dari orang yang nganter, orang yang diantar. Bukan. Kita dapat duitnya dari tempat orang yang ngajarin itu. Kenapa dia mau ngasih duit 500.000 dari tempat orang yang ngajarin? Dia bilang kayak gini nih, jangan pernah minta duit sama orang yang baru mau belajar. Karena orang yang mau belajar itu, ya mungkin dia ngumpulin duit itu nggak gampang. Mungkin ada yang dari duit arisan, ada yang jual barang, ada yang minjem. Jadi jangan kalian susahin dia karena mereka ini baru mau merintis, mereka baru mau berusaha. Jadi jangan minta duit sama mereka. Jadi kenapa dia ngasih duit yang ajar ini 500.000 supaya kita nggak minta sama orang yang baru mau belajar. Jadi jangan jangan tambah beban orang ini yang mau belajar ini dengan meminta duit atau minta imbalan lain. Nanti saya kasih deh kayak gitu. Itu ceritanya. Kalau untuk biaya mungkin di video pertama udah saya bahas ya. Biayanya itu 15, 13 dan 9, ada 3 tingkatan. Dan ya kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau pengen belajar nggak ada masalah, kalau kalian nggak pengen belajar ya nggak ada masalah juga. Yang penting intinya kalian punya usaha. Karena kalau udah belajar pun kalian nggak punya usaha ya sama aja bohong, nggak dapat apa-apa. Oke, hanya itu yang mau saya share. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau ada yang kalian perlu sesuatu atau ada yang kurang jelas, ya nggak apa-apa. Kalian bisa komen di bawah atau kalian chat atau telepon saya di nomor nanti saya kasih di bawah atau di deskripsi. Itu aja. Oke, terima kasih dan thank you. Oke, halo teman-teman. Semenjak video yang pertama itu saya upload yang 3 bulan yang lalu tentang Pantar Sopeng itu, ada ratusan orang yang nelpon serta menceritakan pengalaman mereka yang kesana, serta banyak juga sih yang kena tipu. Jadi berikut ini saya akan ngejelasin beberapa hal pertanyaan yang sering orang tanyakan yang via telepon atau via WhatsApp. Jadi banyak yang nelpon dan itu setelah melihat video saya masih ada juga yang bertanya tentang inilah. Dan oke, di video ini saya akan ngejelasin semua tentang pertanyaan mereka dan sekaligus saya jawab beberapa pertanyaan
yang mungkin di video pertama dan kedua itu masih ada yang kurang jelas. Oke, langsung yang pertama. Yang pertama itu masalah tumbal. Ada yang nanya, di Panther Sopeng itu pakai tumbal apa enggak? Kalau ditanya pakai tumbal apa enggak, saya jawab itu enggak ada sama sekali. Karena seperti di video pertama, di sana itu enggak ada yang istilah tumbal-tumbalan. Karena kalau ada yang pakai tumbal-tumbalan, itu udah lama dihancurin rumahnya atau dibakar. Karena di sana tidak diperbolehkan ada praktik yang berbau kemusyrikan seperti itu. Jadi pertanyaan tentang apakah itu pakai tumbal apa enggak, udah jelas ya, itu jawabannya enggak sama sekali. Oke, itu pertanyaan yang paling sering orang tanyakan. Dan yang kedua ada juga yang pertanyakan tentang di situ bener-bener pesugihan atau pelaris kan. Kalau ditanya di situ pesugihan apa pelaris, sebenarnya itu lari ke pelaris. Cuman kalau pesugihan kan itu istilah dari Jawa ya. Cuman saya tulis aja judulnya pesugihan supaya orang tahu, oh ini buat nyari duit gitu, buat bisa kaya. Tapi sebenarnya itu pelaris. Kalau misalkan punya usaha ya cepet kaya ya gara-gara pelaris itu sebenarnya. Jadi Panther itu istilahnya sebenarnya pelaris juga. Kalau mungkin yang Panther pertama itu lain cerita lagi, itu ada sejarahnya lah ceritanya kayak gitu. Dan ketiga itu asal muasal. Nah, untuk asal muasal Panther sendiri, dulu itu sebenarnya ada satu keluarga yang punya itu. Ada satu orang, dan itu saya dapat informasinya dari bapak saya juga. Jadi orang itu emang bisa ngajarin orang itu untuk kaya. Jadi semua orang yang punya masalah utang dan lain-lain itu dibantuin sama yang ngajarin pertama ini, yang Panther ini. Cuman masalahnya itu nggak pakai duit sama sekali. Ya lama kelamaan itu turun temurun itu baru pakai mahar. Ya mungkin karena orang butuh duit juga ya zaman sekarang, jadi udah pakai duit. Tapi dulu awalnya itu nggak pakai duit sama sekali. Pure buat bantuin orang yang lagi susah. Jadi nggak ada istilah duit. Kalau ada yang mau ngasih terima kasih nggak ada masalah. Tapi dulu tuh nggak dimintain apa-apa. Cukup kamu yang sediain, misalkan sediain ayam atau sediain apa, ya kayak gitu aja. Nggak lebih daripada itu. Nggak ada istilah mahar-mahar. Apalagi sampai belasan juta, itu nggak ada. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya apakah keluarganya masih ada atau keturunannya, jawabannya itu nggak ada sama sekali. Itu udah mati sekeluarga. Nggak ada keturunannya yang tinggal. Semuanya mati semua. Nah terus yang ngajarin ini siapa? Ini yang ngajarin itu adalah orang yang pernah belajar ke dia. Tapi yang mereka ajarin itu sisi baiknya, bukan sisi gelapnya. Karena Panther pertama, sisi gelapnya itu luar biasa. Kalau dibilang sisi gelapnya pakai tumbal ya, enggak, lebih parah daripada tumbal. Seperti itu. Terus poin keempat, pertanyaan keempat nih. Emang yang ngajar di Sopeng itu banyak ya? Yang ngajarin di Sopeng tentang Panther itu, kalau 10 tahun lalu itu banyak banget. Sampai nggak tahu nih yang mana yang benar apa enggak. Tapi kalau sekarang versi saya ya, mungkin ada versi beberapa orang itu berbeda. Tapi kalau versi saya pribadi, yang ngajarin itu sekarang sisa 3 apa 4 orang yang saya tahu. Kenapa bisa saya tahu 3 atau 4 orang ini? Karena 4 orang ini terkenal di sana. Semua orang tahu orang ini. Oh haji ini, semua orang tahu orang ini tuh ngajarin. Jadi itu nggak bisa ditutupin. Keempat orang ini orang pasti tahu. Nah, terus ada yang bayar katanya sekian juta. Kenapa bisa murah? Nah itu dia. Bisa saja yang bayar murah itu nggak masuk di 4 orang ini. Nah, tadi katanya 4 orang yang ngajarin. Kok sekarang ada yang bisa ngajarin dari luar 4 orang itu? Nah itu dia masalahnya. Banyak yang bisa ngajarin Panther itu, tapi di Sopeng itu dia nggak nggak ketahuan bahwa dia ngajar. Kenapa dia nggak ketahuan? Karena mungkin kalau ketahuan sama tetangganya, loh si ini ngajarin ya, iya. Loh kok bisa dia ngajarin? Dia kan orang biasa, teman saya. Jadi bisa aja ya, mungkin ya, namanya saja mungkin saja menipu. Bisa jadi diduga menipu karena orang di daerah sana nggak tahu kalau dia bisa ngajarin. Tapi orang yang di luar itu
tahu kalau dia ngajarin. Jadi ya bisa bisa saja ini orang pintar dadakan atau hanya orang luar yang tahu, orang di sana nggak tahu. Makanya yang saya bilang hanya 4 orang yang ngajarin, dan 4 orang ini udah saya filter, udah saya cari tahu nih yang mana yang paling bagus nih. Yang pertama, oh ini juga bagus nih orangnya, cuman ada kekurangannya, usahanya mungkin udah bangkrut si Haji ini, banyak rukonya yang disita, jadi menurut saya minus nih, saya nggak rekomendasikan. Saya cari lagi yang lain, loh kalau yang ini tuh udah lemah katanya, udah nggak terlalu kuat. Nah yang paling kuat itu si ini. Ya udah, yang paling kuat si ini, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya, saya cari tahu. Ya udah, ini yang saya rekomendasikan. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman, karena ada juga yang ngotot, saya bayarnya ada yang mau nganterin nih, karena kan banyak yang nelpon nih, nggak apa-apa saya sebut deh. Ada yang nelpon dari Takalar, ada yang mau nganterin katanya di sana, itu bayarnya cuma 5 juta yang dibayar. Terus ada duit pengantar, biaya antar itu 2 juta, jadi cuma total 7 juta. Terserah kalian mau jalani apa tidak yang murah itu kalau kalian yakin. Tapi kalau saya pastiin dulu dia bener-bener bisa ngajarin apa enggak. Karena sayang, 5 juta pun itu duit banyak. Kalau misalkan kita ngeluarin duit tapi sia-sia, jadi sayang duitnya. Nah justru video ini dibuat kan hanya buat sharing pengalaman serta ngasih petunjuk bahwa ini loh yang bener. Jangan sampai karena di Sopeng itu terkenal panternya, jadi banyak yang manfaatin dan kalian bisa salah pilih tempat itu. Seperti itu maksudnya, paham ya? Nah terus poin kelima, apa saja yang diajarkan atau dilarang. Nah kalau apa-apa saja yang diajarkan atau dilarang, mungkin yang lebih tahu itu yang udah pernah belajar ya. Tapi kalau yang saya tahu dari informasi dari teman-teman saya yang pernah belajar juga ya kebanyakan sih sama sih anjuran setiap agama. Nggak boleh ini, nggak boleh berzinah, nggak boleh berjudi, nggak boleh minuman alkohol, ya kayak gitu-gitulah, sama sih kayaknya. Cuman ketika itu dilakukan, praktiknya itu susah katanya. Buat nggak bisa marah aja itu katanya susah, karena kan ya maaf ya, saya ngutip omongan seorang miliarder itu kayak gini nih. Ketika kita punya duit banyak nih, penghasilan saya 1 miliar per hari, semua janda itu saya mau biayain, semua mahasiswi itu saya mau kasih beasiswa, itu katanya. Jadi memang semakin punya banyak duit itu godaannya susah katanya. Seperti itu yang saya dengar ya. Kalau saya sejauh ini belum dapat sih yang gitu. Terus yang keenam ada yang tanya nih, apakah kesana itu harus pasangan? Nah ini juga mengganjal nih. Kok semua rata-rata orang yang nelpon itu sering nanya kayak gitu. Apakah harus pasangan, harus suami istri yang datang ya? Ternyata saya cari tahu, dulu banyak yang belajar itu harus pasangan. Pantesan aja banyak yang tanya, apakah harus suami istri? Ya kayak gitu. Itu yang dulu, tapi sekarang itu nggak ada. Mau sendiri aja nggak ada masalah. Terus kalau belum berkeluarga gimana dong? Nggak bisa belajar? Ya nggak juga kan. Jadi kalau misalkan bertanya bisa belajar sendiri, ya bisa meskipun belum berkeluarga, nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk masalah pertanyaan pasangan, jelas ya boleh sendiri. Nah yang ketujuh agak penting nih, yang ketujuh ini banyak yang tanya, ada 3 orang nih yang tanya, apakah agama lain bisa belajar? Itu saya sudah cari tahu. Apakah agama lain bisa belajar tentang panter itu? Karena kemarin ada yang nelpon, satu itu nggak apa-apa saya sebut aja ya, kan nggak ketahuan orang yang mana. Satu itu agama Hindu, satu itu Nasrani. Nah itu saya cari tahu, saya telepon ke sana, saya tanya juga sama teman. Jadi saya cari tahu pakai 3 hal ya. Cari telepon ke sana. Terus tanya om saya juga, saya tanya apakah bisa apa enggak. Terus yang ketiga saya tanya teman saya yang pernah belajar, menurut versi dia bisa apa enggak. Jawabannya itu nggak bisa, karena yang diajarin itu tentang agama Islam, kebanyakan tentang agama Islam.
perintahnya. Ya contoh sholat ya kayak gitu-gitu. Jadi ya agama lain nggak bisa. Kalau mungkin ditanya orang yang butuh duitnya aja, yang penting dapat duit, kamu belajar aja. Paling dia bilang bisa. Yang penting dia bayar. Urusan dia sukses apa enggak, ya terserah dia. Yang penting dia bayar. Kan kayak gitu tuh. Tapi masalahnya kan nggak boleh. Ya kita kan memang niatnya pengen ngajarin orang. Jadi ya memang nggak boleh. Nggak bisa diajarin karena beda bacaannya beda. Ya nggak mungkin kan agama Hindu atau agama Nasrani disuruh ngaji, kan nggak mungkin. Nggak, itu pun nggak tahu. Ya kalau jadi ya nggak tahu kenapa bisa jadi, tapi ya nggak masuk akal menurut saya. Jadi kalau non muslim kayaknya nggak bisa kayaknya seperti itu. Jadi jelas masalah itu. Nah masalah mahar itu kalau dari video pertama dan kedua udah saya jelasin 9, 13 dan 15. Sebenarnya di sana itu hit orang bilangnya bukan gitu. Orang bilangnya nomor 1, nomor 2 apa nomor 3. Kalau ditanya bedanya apa? Menurut saya itu bedanya kecepatan kayaknya. Karena dulu teman saya kan ngambilnya yang 15. Artinya yang nomor 1, yang paling cepet. Seperti itu. Jadi jadi jangan nelpon dan bertanya lagi ya maharnya berapa ya? 9 nomor 3, 13 nomor 2, 15 nomor 1. Nah kayak gitu. Ya udah sih, cuma 8 pertanyaan di sini yang saya catat dan itu banyak banget yang sering telepon. Dan ingat, sekali lagi hati-hati kalau mau ke sana, jangan sampai ketipu sama oknum yang mengaku bisa ngajarin. Apalagi kemarin dengar informasi ada yang dapat tawaran dan pernah belajar bahkan, dan itu dapatnya di Facebook. Hebat banget loh gitu, yang ngajarinnya ada Facebooknya ya. Jadi saya tanya sekalian apakah dia punya YouTube atau akun TikTok gitu kan. Kok orang pintarnya gaul sekali gitu. Seperti itu. Oke. Hanya itu aja sih yang saya pengen jelasin. Jadi dan mungkin nggak lama lagi ya. Nggak lama lagi video ini mungkin kita akan mute semua. Semua video tentang pesugihan panter ini akan kita mute. Kita nonaktifkan komentarnya buat menjaga nggak ada yang komen negatif atau mencari keuntungan. Sama mungkin videonya nanti akan kita hapus. Tujuannya sebenarnya video yang nomor 1, 2, 3 ini dan bahkan video ini akan kita hapus. Itu gini, kita niatnya pengen ngebantu orang yang pengen kesana, nunjukin yang mana tempat belajar yang bener dan bener-bener bisa ngajarin supaya nggak ditipu. Cuman takutnya nanti kesannya kita perdagangkan bisnis ini gitu. Kita perdagangkan tentang pelajaran ini, tentang orang yang pengen belajar ini. Jadi ya kita nggak mau aja. Ketimbang nanti dibilang kita cari keuntungan atau apa, ya mending videonya dihapus supaya tidak ada salah paham. Seperti itu. Jadi ya sebelum videonya dihapus, kalau ada yang pengen kalian tanyakan ya udah kalian tanya aja. Dan kalau banyak banget yang komen, "Bang, nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya berapa?" Nomor telepon itu ada di video deskripsi dan ada saya sudah pin post di atas dan di video juga ada nomor teleponnya. Jadi jangan pernah bertanya lagi nomor teleponnya berapa. Dan kalau yang pengen ditanyakan, nelpon aja, nggak usah chat. Chat juga saya balas. Nah, apalagi nelpon, saya angkat kok, nggak ada masalah. Supaya nggak ada keraguan. Dan kalau ada yang masih mengganjal, ya nggak apa-apa, tanya aja. Daripada kalian salah jalan. Seperti itu. Oke. Itu aja yang saya pengen saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang salah kata atau apa, mohon maaf. Kalau ada yang bertanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa chat atau telepon saya. Oke, saya Dennis Trisadi. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Kali ini saya pengen cerita. Sebenarnya kemarin itu sempat 3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu saya dari nganterin orang yang pengen belajar ke Sopeng. Nah, anehnya orang ini yang dianterin ini perempuan sendiri, dan perempuan ini itu berasal dari Malaysia. Jadi mohon maaf ya Mbak ya, maaf kalau saya cerita sedikit. Jadi singkat cerita gini.
Ibu ini itu menghubungi saya via telepon, dan itu ngomongnya tuh cepet banget, itu nggak nyampe 1 menit. Dia cerita bahwa dia tertarik, pengen belajar ke sana katanya. Nah oke, saya tanggepin biasa aja gitu kan. Nah singkat cerita, 15 hari kemudian dia itu ngechat, dia bilang dekat 3 hari ke depan itu saya akan berangkat ke Makassar, dan dia itu dari Malaysia. Ya saya pikirnya awalnya itu bercanda, ya ngapain jauh banget ya dari Malaysia ke Makassar hanya buat untuk belajar seperti itu. Nah tapi ternyata bener, ibunya itu bener sampai. Bahkan saya arahkan dari Nunukan itu harus kemana, ke Makassar, terus ke Makassar itu harus kemana, dan saya siapin juga hotel di sana kan, di depan Mall Panakukang biar dekat aksesnya, apalagi perempuan kan nanti takut kalau hotelnya yang sempit atau terpencil tempatnya. Jadi saya kasih hotel yang murah, dan itu di tengah kota, di depan Hotel Panakukang. Dan besok paginya kita berangkatlah ke Sopeng. Dan setelah itu ya udah selesai semuanya. Seperti itu. Singkat banget sih sebenarnya. Dan yang saya salutkan dari ibu itu cuman gini. Kok bisa ya jauh banget ya datangnya dari Malaysia tuh ke Sopeng buat belajar. Jadi betul-benar butuh niat yang luar biasa sepertinya. Seperti itu. Nah terus saya pengen bilang nih seperti ini. Kan selama ini itu udah ratusan orang yang nelpon ya tentang masalah Sopeng itu. Tapi kebanyakan yang nelpon itu kok kebanyakan yang udah pernah kesana ya. Udah pernah kesana dan salah tempat. Nah alhasil saya mikirnya gini, mungkin saya nggak pernah sampaikan di video sebelumnya ya, 1, 2, 3 itu saya nggak pernah sampaikan bahwa ketika orang pergi belajar ke sana itu kan mau keempat guru ini, keempat pengajar ini, sebenarnya semuanya itu bagus menurut saya, semuanya itu bagus. Cuman bedanya apa ketika saya nganterin orang sama dia pergi sendiri seperti ini. Ketika orang pergi belajar ke sana, dia udah ngeluarin duit nih banyak. Nah setelah dia belajar, dia tuh pulang. Nah permasalahannya, ketika orang ini pulang sudah sampai di Makassar misalkan, sudah sampai di kotanya kan, ya kita nggak tahu di belakangnya dia itu, di belakangnya gurunya itu yang ngajarin dia itu, apa bener-bener ngerjain semua persyaratan dan hal yang harus dilakukan. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Misalkan dia harus potong kambing nih, dia harus potong kambing sebanyak 3 kali. Apakah yang ngajarin ini bener-bener potong kambing apa enggak? Ya karena kalau menurut saya ya, itu yang nggak jadi itu karena nggak dikerjain dari gurunya. Jadi mungkin gurunya mikir ya dia juga udah pulang orangnya, ya maaf ya, ini mungkin aja ya, guru orangnya udah pulang, dia juga udah bayar, ya udah mungkin nggak dikerjain menurut saya. Jadi kenapa 1, 2, udah 3 orang yang saya antar langsung ke sana? Saya bilang kayak gini nih, ketika saya antar langsung ke sana, keluarga saya di sana itu akan bilang ke tempat orang yang belajar itu, ini keluarga saya. Jadi tolong jangan dikasih salah-salah, jangan dibodoh-bodohin lah kayak gitu. Dan setelah kita balik dari Sopeng, om saya kah atau sepupu saya di Sopeng itu harus make sure, harus pastiin bener-bener orang yang ngajarin ini itu ngerjain yang potong kambing dan lain-lain, supaya kita nggak ngeluarin duit sia-sia. Karena dari kemarin ternyata masih banyak yang kesana itu ya maaf dibodoh-bodohin mungkin atau salah tempat seperti itu, tanda kutip ya. Nah, karena ada juga yang nelpon, saya nggak sebut nama, setelah lihat video saya yang pertama, baru 2 hari kemudian itu udah langsung berangkat ke Sopeng. Tapi ternyata salah, buang-buang waktu kan, buang-buang duit juga, karena belum tentu itu dikerjain. Tapi saya sendiri pribadi nggak pernah ngotot buat nganterin orang, karena kan semua yang nelpon saya bilang gini, saya posisinya di Makassar, kalau ada yang mau ke sana dan posisinya dekat dan mau langsung ke sana, nggak ada masalah, tinggal saya arahkan via telepon. Tapi kalau misalkan dia pengen diantarin, ya kenapa enggak saya anterin. Seperti itu. Jadi jelas bedanya ya kenapa
eh, apa bedanya antara saya antar sama enggak. Tapi kalau kalian mau datang ke sana sendiri, itu juga nggak ada masalah. Itu tetap bagus juga. Cuma usahakan pastiin mereka ngerjain semua syaratnya. Entah itu potong kambing, 1 ekor, 3 ekor, potong ayam, ayam apalah nggak tahu, lupa namanya. Suruh potong ayam juga. Pastiin mereka itu kerjain semua. Ya karena ya maaf ya Kak, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Ya pantar kan awalnya nggak makin duit ya sama sekali, nggak ada istilah mahar-mahar. Ya paling kita sediain apa bahan yang dibutuhkan itu kita sediain, kita tanggung. Setelah itu kali kita mau ngasih beras, kita mau ngasih duit, kita mau ngasih telur, bebas. Yang penting tidak memberatkan dan tidak memaksa. Nah setelah 10-20 tahun kemudian ya itu kayak pakai tarif saya lihat ya. Jadi pakai ada nominalnya, ada tarifnya, udah dikomersilkan. Tapi ya mungkin mereka juga butuh duit. Jadi saya bilang gini, oke, nggak ada masalah. Kalian boleh pakai tarif, pakai duit nggak ada masalah. Tapi tolong yang belajar itu benar-benar dikerjain. Semua syaratnya dikerjain. Intinya sebenarnya di situ. Karena ada beberapa juga orang yang sudah belajar itu saya tanyain, ini nggak pakai ini pakai ini, kok beda-beda ya? Nah seperti itu. Oke, hanya itu aja sih yang pengen saya share. Saya cuma pengen cerita bahwa yang kemarin itu saya ngantar perempuan itu dari Malaysia. Dan itu perempuannya luar biasa, salut banget. Berani datang ke Makassar, ke Sopeng sendiri lagi dari Malaysia, jauh-jauh banget ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata dan maaf kalau agak beribet karena videonya ini dadakan dan ala kadarnya. Ya semoga video ini memberi informasi tentang panter itu. Jadi fungsinya kita bikin video ini supaya nggak ada yang kena tipu dan tidak ada yang katanya mitosnya itu katanya seperti ini, katanya seperti ini. Nah kayak gitu. Lagian kalau ada yang nelpon, saya pernah belajar di sini, saya pernah belajar di sini, itu semua saya catat loh. Semua nama yang orang nelpon itu sebutkan, itu saya catat dan saya cari tahu apa bener-bener ini orang bisa ngajar apa enggak. Seperti itu. Hanya buat sekedar riset saya pribadi. Dan nanti paling ujung-ujungnya saya bikin video juga kayak gitu. Oke, terima kasih sudah mendengar cerita yang tidak terlalu penting saya. Kalau mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Kalau ada yang kurang jelas juga kalian bisa chat saya di via WhatsApp. Nomor saya banyak kok di video 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas tentang persyaratan dan berapa yang harus kalian keluarkan ketika ingin belajar di Sopeng. Nah, pertanyaannya, kenapa poin topik ini kita bahas? Karena banyak banget orang yang chat itu selalu bertanya, berapa yang harus saya siapkan? Terus saya harus apa persyaratannya ketika saya pengen belajar di Sopeng? Nah padahal kalau mereka nonton video 1-5 itu kan udah jelas semua sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kali ini saya akan ngejelasin ulang. Kalau kalian pengen belajar di Sopeng, apa-apa aja persyaratannya dan apa yang harus kalian sediakan. Nah, oke, langsung kita bahas sekarang. Nah yang pertama, langsung aja kita nggak usah bertele-tele. Apa persyaratan yang harus saya penuhi ketika saya pengen belajar di Sopeng? Nah, yang satu itu kalian harus punya usaha. Itu wajib. Meskipun prinsip dasarnya usaha itu sudah ada atau belum, ya nggak ada masalah. Nah, kalau kalian udah punya usaha, ya lebih bagus lagi. Terus ada yang tanya lagi nih, kalau usahanya kecil gimana? Ya semua yang belajar kan usahanya dulu kecil semua. Nggak ada usaha yang besar. Memang mungkin ada beberapa orang yang belajar yang itu usahanya sudah cukup berkembang, tapi rata-rata kan kebanyakan usahanya masih kecil semua. Ya bahkan dulu ada yang penjual jagung bakar kan, yang dari Sulawesi Selatan, itu juga kan usahanya kecil, jagung bakar tapi bisa berhasil.
Nah, jadi wajib punya usaha. Terus kalau belum punya usaha nggak, gimana? Ya, nggak apa-apa. Tapi setelah belajar, kalian eh, pu- wajib buka usaha seperti itu. Nah, terus ada yang bilang lagi nih, itu Sopeng itu pelaris ya. Beda pelaris, beda panter. Ya kalau pelaris kan di setiap daerah pasti ada lah yang namanya pelaris atau orang pintar yang pelaris. Tapi kan kalau pelaris itu ya orang bayarnya cuma 100.000, 200.000, ya nggak mungkin jutaan. Jadi panter sama yang disopeng sama pelaris itu bukan, beda. Ada lagi yang bilang, ada lagi yang tanya nih, apakah dia sama dengan pesugihan? Beda. Pesugihan itu pasti identik dengan kemusyrikan. Sedangkan yang disopeng itu nggak ada yang berhubungan dengan kemusyrikan. Ya meskipun tanda kutip ya, meskipun ada beberapa tempat yang menurut saya pribadi itu masih tergolong pesugihan. Ya karena mungkin ada yang menyembah sungai dan pohon atau di gunung kan kayak gitu. Jadi itu menurut saya itu betul-benar pesugihan. Nah seperti itu. Oke, tadi udah yang satu, yang masalah harus wajib punya usaha. Terus kedua apa lagi ya persyaratannya? Ya kalian kalau udah pernah sih saya bahas juga, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian sudah berkeluarga, memang sebaiknya paling bagus kalian belajarnya itu suami istri berdua. Karena dengan belajarnya suami istri itu lebih bagus. Kemungkinan besarnya berhasil itu persentasenya lebih besar dan lebih cepat. Cuman masalahnya kita kan yang mau belajar kan nggak punya duit banyak. Ya kalau belajar berdua, kalau bayarnya satu orang aja nggak ada masalah. Tapi kalau belajar berdua terus bayarnya berdua orang juga, ya kan, ya lumayan, duitnya lumayan. Jadi gimana nih? Katanya bagusnya berdua, tapi duit kita pas-pasan. Ya nggak apa-apa, kalian belajarnya satu orang aja. Nggak usah maksain berdua. Saya cuma bilang, bagusnya itu berdua. Tapi kan nggak harus dipaksakan harus berdua. Kalau mampu, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa, hanya bisa satu orang aja, ya nggak apa-apa. Yang penting ada usaha, kayak gitu. Oke. Terus yang masalah yang lainnya udah sih yang muslim dan lain-lain kayak gitu. Udah juga sih saya bahas. Yang wajib muslim kan. Nah, terus masalah mahar. Mahar sebenarnya udah beberapa kali sih kita singgung. Mahar yang harus kalian keluarkan untuk orang itu, untuk yang ngajar, itu 15 juta. Jadi oke, sekarang saya ulang. Mahar yang harus kalian keluarkan itu 15 juta untuk yang paling cepat. Kayak gitu. Nah, terus masalahnya. Saya pernah bilang kayak gini, saya pernah bertanya nih. Waktu saya riset selama 1 tahun lebih kan. Saya pernah riset, saya bilang kayak gini. Orang yang disopeng kan, yang ngajarin itu kan pinter nih dan kaya pastinya. Nah, kenapa mereka harus ngasih mahar? Nah, kalau memang orangnya udah banyak duit, ya kenapa nggak ngajarin gratis aja gitu? Kenapa harus pakai mahar? Saking sampai mahar pun saya cari tahu alasannya apa. Jadi penjelasannya kayak gini. Ketika maharnya dikasih angka 1 juta rupiah, maharnya cuma 1 juta ya. Ketika maharnya terus cuma 1 juta rupiah, semua orang akan belajar, akan datang untuk belajar. Dengan alasan atau harapannya gini, nggak, ayo deh kita pergi belajar di Sopeng, ya kali aja kita berhasil. Nah yang dibayar juga kok cuma 1 juta, kayak gitu. Nah, kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa, kan cuma 1 juta aja. Jadi kurang keyakinan karena kita ngeluarin duit cuma sedikit, jadi keyakinannya itu kurang. Nah terus maharnya naik tinggi nih, 35 juta lagi nih. Nah kan ada yang pernah, ada beberapa tempat yang minta 35 juta juga kan. Jadi ya itu saya jawab, saya tanya juga ke orang yang ngajar kan. Terus kalau 35 juta maharnya, kenapa nggak 35 juta? Alasannya gini, kalau 35 juta itu sudah nominal yang besar, udah di atas 30 kan, besar. Orang akan berpikir gini, kalau saya punya duit 30 juta, ngapain saya pergi belajar ke Sopeng? Mending saya pergi bayar utang. Selesai, menyelesaikan masalah gitu kan.
Jadi, dan kalau 35 juta saya mintanya untuk kebutuhan yang saya mau pakai, contoh ini contoh ya, misalkan potong sapi dan lain-lain, akan masih banyak lebih daripada itu lebihnya. Jadi ketika lebihnya banyak, ya kelihatan bahwa yang ngajar ini berbisnis. Nah, sedangkan kalau orang yang dekat rumah saya ya di Makassar, dulu pinter ngerukiah, tapi saya tanya, Pak Ustaz, kenapa nggak bisa ngerukiah lagi? Bahasanya, jawabannya, karena saya sekarang jualan beras, saya berdagang. Jadi ketika dia berbisnis, katanya ilmunya udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kenapa nggak 35 juta? Ya karena terlalu tinggi dan nggak masuk akal. Dan selisihnya lebihnya banyak, terlalu banyak kayak gitu. Nah terus intinya, kenapa 15 juta? Jawabannya kayak gini nih. 15 juta itu bukan uang yang sedikit dan bukan uang yang sangat banyak. Memang itu uang yang banyak, tapi bukan kategori yang sangat tinggi. Kalian benar-benar akan berusaha ngumpulin duit itu. Setelah dikumpulin, itu yang sedikit pasti ketika kalian pengen ngumpulin duit itu, kalian butuh tekad atau niat yang benar-benar sudah terkumpul. Kalian wajar itu ada dengan 1 juta tadi. Kalau kalian dimintain 1 juta kan ya coba kali aja berhasil kayak gitu kan. Tapi kalau 15 juta, itu bukan duit yang sedikit, bukan juga yang sangat banyak, meskipun banyak, tapi untuk ngumpulinnya itu nggak gampang, dan ketika saya pengen ngumpulin itu, pasti bener-bener saya udah yakin banget nih, mau belajar dan saya yakin akan berhasil. Seperti itu, sampai sedetail itu saya cari tahu. Dan ingat loh, saya riset untuk masalah Pak Sopeng itu kurang lebih 1 tahun lebih. Dan kalian ya sebenarnya sangat dimanjakan sih, sebenarnya sangat patut bersyukur gitu ngedapetin informasi yang saya sudah cari tahu 1 tahun lebih, dan itu risetnya panjang banget sampai mahar pun sampai harus dicari tahu. Nah, jadi untuk mahar dan persyaratan saya rasa semua udah detail, udah saya jelaskan. Jadi buat teman-teman kalau ada yang chat atau telepon lagi ya jangan tanya apa persyaratan lagi lah, kan udah dibahas gitu kan, seperti itu. Oke, itu aja yang saya pengen sampaikan tentang persyaratan dan mahar kalau kalian pengen belajar ke Sopeng. Kalau ada yang pengen kalian tanyakan, silakan komen di bawah, dan atau kalian bisa chat atau telepon saya aja di nomor yang kemarin. Nomornya sama kok, nggak pernah ganti-ganti, dan umurnya udah 15 tahun itu nomor, jadi ya bukan nomor abal-abal. Dan ingat yang paling penting, poinnya gini, ada beberapa orang yang ngebahas Panther di YouTube ya, sebenarnya ada beberapa orang. Cuman ya kenapa orang yang ngebahas Panther itu nggak berani ngasih lihat mukanya? Kenapa hanya saya yang berani bahas Panther kasih lihat mukanya? Ya karena ya memang untuk ngebahas ini kalian bener-bener harus paham, nggak boleh asal ngomong, dan nggak boleh menjelekkan orang lain lah kayak gitu. Dan memang tetap yang namanya oknum itu ada, tapi ilmu yang benar-benar itu memang ada juga, seperti itu. Oke, saya Denis, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, halo teman-teman. Kali ini sebenarnya di depan saya ini udah ada list beberapa pertanyaan yang sering orang tanyakan tentang seputar Panther itu. Jadi sebenarnya ini cuma rangkuman aja, sekaligus jawaban dari ratusan pertanyaan yang pernah masuk via chat atau via telepon langsung. Nah, harapan saya sih sebenarnya gini, video ini saya buat kedepannya itu nggak ada lagi yang chat atau nelpon. Itu nanya syaratnya apa aja kalau misalkan mau ke Sopeng itu yang belajar Panther itu kan. Jadi semoga video ini
penutup sekaligus menjawab semua pertanyaan yang ada di kepala kalian. Nah kalau sebelumnya kan udah saya upload 4 video yang tentang Panther itu. Nah ini video kelima ini. Nah semoga video ini video yang terakhir, sekaligus udah nggak ada menjelaskan semua perihal tentang Panther itu. Jadi udah nggak ada pertanyaan atau abu-abu lagi nih ceritanya. Nah langsung kita bahas aja. Pertanyaannya itu apa-apa aja yang sering orang tanyakan sebenarnya. Jadi ini saya ulang lagi disclaimer, ini cuma rewind, mengulang kembali beberapa pertanyaan meskipun di beberapa video itu sudah saya jelasin sebelumnya. Nah ada yang nanya nih, syaratnya apa aja? Yang pertama, syaratnya apa aja kalau misalkan kita pengen belajar ke sana? Ya syaratnya nggak ada. Laki-laki, perempuan, belum berkeluarga atau sudah berkeluarga itu nggak ada masalah, itu bebas. Nah, selama kalian selama kalian pengen belajar dan siap mengikuti semua aturan yang ditetapkan sama tempat belajar itu. Nah kayak gitu nih, itu yang pertama. Nah kedua, belajar di sana itu berapa lama? Belajar di sana berapa lama? Sepengetahuan saya itu nggak lebih dari 1 jam. Jadi belajarnya berapa lama? Itu nggak nyampe 1 jam belajarnya. Kalau dulu mungkin ada yang sering bilang dan pernah ada yang sharing sama saya, ada yang bermalam. Ya mungkin itu dulu ada yang bermalam. Ada yang bermalam terus kumpul berapa orang gitu, terus bermalam belajar bareng-bareng. Nah kayak gitu. Tapi itu dulu. Nah kalau sekarang itu belajarnya cepet. Itu nggak nyampe 1 jam belajarnya. Jadi buat yang dari luar daerah, memang pulang pergi, selesai dari sana ya udah langsung balik, nggak ada istilah nginep atau apa. Jadi pertanyaan kedua itu udah clear, nggak ada yang bermalam. Belajarnya paling lama itu 1 jam. Nah yang ketiga, untuk mahar. Maharnya agak panjang nih. Nah kalau di video pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya sudah saya singgung. Untuk mahar sepengetahuan saya itu 9, 13, 15. Nah udah jelas 9, 13, 15. Pertanyaannya, ada ratusan orang yang chat dan nelpon, itu mereka pernah belajar. Bahkan ada 2-3 orang itu yang pernah belajar sampai 2 kali. Tapi anehnya mereka tuh bayarnya ada yang bayar 2 juta, ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 7 juta. Nah kalau yang paling parah nih, ada yang lebih tinggi sih di atas 20 juta. Ntar itu kita bahas di pertanyaan ke-7. Nah jadi mahar itu menentukan kecepatan. Jadi kalau semakin tinggi maharnya, katanya nomor 1 itu paling cepat katanya. Nah kalau sejauh ini sih yang saya antar itu nomor 1 sih emang. Nah seperti itu. Jadi mahar itu udah fix ya, udah clear. Nah kalau ada yang bilang, kok pernah ada katanya yang bayar 2 juta, karena kan ada yang telepon itu dia bilang nggak ada yang murah ya, nggak di bawah 3 juta. Saya bilang ada 2 juta. Kan ada yang nanya tuh, ada yang pernah telepon, terus dia tanya ada yang di bawah 3 juta nggak? Saya bilang ada 2 juta. Karena pernah saya dengar ada yang bayar 2 juta. Tahu tempatnya? Nggak tahu tempatnya. Terus yang bayar 2 juta berhasil apa enggak? Enggak, dia kena tipu gitu. Jadi semacam lah pertanyaannya. Nah kayak gitu. Nah terus yang keempat, berapa lama berhasil? Ini pertanyaan nomor 4 nih. Berapa lama berhasil? Nah kalau ditanya berapa lama berhasil, kita nggak bisa bilang ini ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan, atau ada yang 2 bulan. Kalau kita nggak lihat secara langsung. Masalahnya kalau kita cuma ngedengar katanya, saya juga nggak berani share bahwa itu sana 3 bulan, karena saya nggak lihat. Tapi kalau ditanya yang saya lihat, ya yang saya lihat cuma 1 orang yang pertama kali saya antar itu teman saya. Nah kalau dia kan udah saya jelasin di video sebelumnya, kalau dia tuh lambat 1 tahun lebih ya, karena dia nggak nyelesain dan semua pantangan itu dilanggar. Jadi semua pantangan yang dilarang kayak gini itu semua dilanggar sama dia. Ya mungkin karena masih muda ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau berapa lamanya itu tergantung dari orang yang menjalankan dan ketekunan dia.
ya semakin bagus cara dia menjalankan, dan semakin ini dia berusaha itu mungkin semakin cepat. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang kelima, sejarah Panther. Kalau sejarah Panther itu, orang yang pertama ngajarin Panther itu inisialnya huruf D namanya. Inisialnya huruf D. Terus waktu dia ngajarin pertama kali, itu sama sekali di daerah Sopeng nggak ada istilah mahar. Jadi dulu dia disuruh bantuin orang yang bener-bener susah banget. Dan ketika ada yang orang pengen belajar nih, dia akan datang ke inisial D itu. Setelah datang, dia akan ditanyain syarat-syaratnya. Setelah dia ditanyain syarat-syaratnya, dia itu disuruh pulang 1 hari buat mikir apakah benar-benar setelah dia tahu syaratnya dan dia tahu apa konsekuensinya atau akibatnya kan, itu dia udah siap. Nah, jadi dikasih waktu 1 hari. Nah, setelah dia udah siap dan dia udah terima segala konsekuensinya, barulah dia datang untuk belajar. Misalkan dia udah datang belajar, dia tuh harus udah nyiapin semua peralatannya. Dia yang belajar itu yang nanggung. Contoh, harus nyiapin ayam, misalkan ayam yang kayak gini modelnya. Itu yang mau belajar itu yang nyiapin semuanya. Nah, terus setelah selesai belajar, terserah yang diajar ini itu mau ngasih apa, mau ngasih duit kah, mau ngasih beras kah, setidaknya ucapan terima kasih dan tidak memberatkan sama sekali. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita tanya sekarang itu kayak kesannya dikomersilkan. Jadi pakai mahar, pakai duit, dan itu lumayan gede, udah lumayan besar biayanya. Beda sama yang dulu yang pertama. Tapi kalau ditanya terus yang pertama itu yang ngajarin itu masih ada nggak? Jawabannya nggak ada. Orang yang pertama ngajarin dari yang pertama itu sampai sekarang itu keturunannya pun nggak ada. Itu udah pada mati semua. Nah, terus sekarang itu yang ngajarin gimana? Itu mereka tuh siapa yang sekarang ini masih ngajarin? Yang ngajarin yang sekarang itu orang yang pernah belajar sama inisial D itu. Nah, setelah inisial D itu ngajarin orang ini yang ngajarin lagi ke orang-orang, karena memang dia harus ngebantu orang ceritanya. Cuman di sini ya yang nggak tahu salah atau enggak, dikenakan mahar, dan itu lumayan tinggi dan kesannya dikomersilkan lah seperti itu. Padahal sebenarnya awalnya Panther itu nggak ada biaya sama sekali yang saya tahu. Nah, seperti itu. Dan ketika Panther itu udah terkenal banget saking kuatnya, muncullah beberapa orang nih yang ngajarin juga nih perguruan inilah. Nah, yang mengaku juga pernah belajar sama inisial D ini. Nah, disitulah biasa muncul oknum yang katanya bisa ngajarin juga. Dan itu macam-macam. Ada yang bayar 2 juta kayak gitu. Seperti itu sejarah dari Panther itu. Namanya inisial D ya. DA lah namanya yang pertama. Bukan Denis ya, DA. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang keenam nih, diantar atau diarahkan. Nah, ini sama dengan video yang terakhir saya yang keempat. Diantar atau diarahkan. Saya ketika ada yang nelpon atau chat, saya mau ke sana, bisa diarahkan nggak? Pasti saya arahkan. Itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, terus kalau diarahkan emang kenapa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Kan saya arahin dia ke sini, udah selesai. Nah, terus kenapa nggak dianterin? Saya anterin. Yang saya anterin itu kan langsung tuh baru 3 orang. Yang kenapa saya anterin 3 orang ini? Karena mereka minta tolong diantar. Nah, terus kalau mereka nggak minta tolong diantar, ya ngapain saya menawarkan diri? Ayolah Bu, ayolah Mbak, Pak, sini saya antar. Ya kan kesannya saya butuh kepentingan di situ. Jadi kalau mereka bisa diarahin nggak? Bisa. Why not? Kenapa nggak? Saya arahin tanpa perlu diantar. Cuman perbedaannya mungkin perbedaannya itu kalau misalkan diarahin itu masih bisa dimainin sih sebenarnya sama yang ngajarin. Kenapa saya bilang bisa dimainin? Ya karena gini, maaf ya. Contoh nih, ada yang ngajar ini bener nih.
yang ngajar ini bener orang punya kemampuan untuk hal itu. Tapi karena dia nggak kenal sama orang ini, alhasil dia kurangin atau nggak kerjakan. Ini mungkin aja ya, belum pasti juga benar. Mungkin nggak diselesaikan apa yang harus diselesaikan. Contoh, disediakan jenis ayam jenis ini dan kambing 3 ekor misalkan. Nah, setelah orang yang belajar ini balik ke kampungnya dia atau ke kotanya dia, ke kota asalnya dia, kita kan nggak tahu yang ngajarin ini apakah benar-benar dia potong kambing apa enggak. Karena takutnya 3 ekor kambing kan lumayan gede gitu kan, lumayan besar harganya. Ya nggak usah potong lah, cukup ayam aja. Jadi digantikan nih ceritanya. Nah, disitulah kekurangannya. Tapi nggak tahu juga, ini kemungkinan aja ya. Jadi makanya mungkin ada yang lambat, ada yang gagal kayak gitu. Nah, terus kalau saya anterin, biasanya saya anterin itu yang bener-bener itu jauh biasanya yang saya anterin. Yang kayak kemarin kan dari Kalimantan, Batam dan Malaysia. Itu saya anterin karena setelah kita balik antar dia, om saya biasanya ketika pergi ke tempat belajar itu akan bilang, yang belajar ini keluarga saya, dan mungkin pakai bahasa Bugis juga ya. Nah, tapi saya agak paham sedikit. Dia bilang jangan disalah-salahin lah. Nah, terus nanti setelah misalkan udah balik dan waktunya untuk motong kambing, ya om saya biasa bilang kalau misalkan pengen potong kambing panggil saya. Ya om saya pengen make sure apakah ya benar-benar itu dipotong apa enggak. Takutnya enggak kan, jadi kasihan yang belajar. Nah kayak gitu. Dan itulah bedanya. Jadi ada yang mau diantar, kita anterin biasanya. Nah, terus kalau ya ada yang mau diarahkan ya diarahin. Nah terus kayak ada yang tanya juga nih, terus itu ya kak nggak dapat duit dong yang kalau misalkan ngantar orang? Ya saya bilang kan di video dulu pun saya bilang saya dapat duit 500. Kita dapat duit 500.000 dari yang ngajarin kalau kita ngantar orang. Nah terus kemarin ada yang lucu nih, ada yang nelpon, nanya nih, terus yang diantar itu nggak ngasih duit ya? Saya bilang kita nggak boleh minta sama yang nganterin itu. Oh gitu ya? Iya, karena memang kita udah dikasih duit sama yang ngajar, dan yang ngajar juga bilang kan nggak boleh minta sama yang diantar itu, karena kasihan dia prosesnya lagi pengen belajar, jadi jangan disusahin. Nah terus yang kemarin itu waktu yang diantar itu ngasih duit nggak? Iya sih, saya bilang iya, emang mereka ngasih duit. Jadi biasanya yang diantar itu ngasih duit juga kayak gitu. Ya terus jadi dapat duit dong, 2 dong. Dapat 500 dan dapat yang duit dari yang diantar. Iya biasanya dikasih duit kayak gitu. Jadi kalau ditanya, oh pantesan mau nganter ya? Ya iyalah. Siapa yang mau ngasih duit 500, 800, 1 juta? Iya kan, benar nggak? Nah, seperti itu. Nah terus yang ketujuh korban ditipu. Nah korban ditipu ini banyak nih. Ada yang berapa nih? Ada 2 juta, 5 juta, 7 juta, 18 juta dan 25 juta. Nah kenapa di catatan saya ini korban ditipu 2 juta, 5 juta, 7 juta dan sampai 25 juta? Bukan 25 juta sih, 28 juta. Karena gini, ada yang pengen belajar ke sana, dan saya tahu orangnya pasti nonton di video ini. Ada yang pengen belajar ke sana, dia ditawarin itu 28 juta. Tapi dia baru mau berangkat ya, belum ke sana. Dan dia ditawarin 28 juta. Lu bayangin lah, 28 juta. Bedanya dari 15 ini loncatnya jauh banget. Iya kan? Jadi tetap waspada. Kalau yang 2 juta ini banyak yang pernah nelpon 2 juta. Dan itu kena tipu juga. Karyawan saya juga ternyata pernah belajar dan dia 2 juta lebih katanya. Nah, kalau yang 18 juta ini orang yang pernah telepon saya yang dari Bandung. Itu ada temennya yang udah pernah belajar dan dia tuh bayarnya 18. Jadi naik 3 juta lagi. Jadi memang agak parah-parah juga sih sebenarnya. Nah untuk yang ke-8, apa nih, ilmu hitam atau pakai tumbal. Nah kalau ilmu tumbal udah dijawab sih di video-video sebelumnya, itu nggak ada sama sekali, nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Jadi bersih, bener-bener bersih, nggak ada yang pakai gituan tumbal dan lain-lain.
Terus apakah ilmu hitam? Kalau ditanya apakah ilmu hitam, dulu iya, benar. Dulu iya hitam. Nah kalau sekarang putih. Karena dulu kalau orang pengen belajar nih, kalau orang pengen belajar di sana, itu biasa ditanyain nih, kalian mau pilih nih, iya dunia aja atau akhirat. Nah ketika dia pilih dunia, itu kan hitam. Kalau sekarang itu nggak bisa. Kalian harus pilih dua-duanya. Jadi tetap hitungannya putih. Kalau ambil hitam aja nggak bisa. Ambil apa? Hitam aja. Ambil dunia aja nggak bisa. Itu dulu yang bisa. Makanya ada yang pernah telepon nih, pengen belajar di Sopeng karena usahanya bangkrut. Sebenarnya dia pernah belajar udah lama dan usahanya tuh luar biasa, naiknya sukses. Tapi dia pengen belajar lagi. Nah, pertanyaannya kenapa pengen belajar lagi? Kan dulu udah belajar. Kalau sekarang bangkrut karena pindah domisili atau pindah kota, ya tinggal diulangi lagi pembelajarannya. Cuman masalahnya katanya ada hal yang tidak bisa dia jelaskan dan dia ceritakan, dan itu dia nggak suka tentang syaratnya itu. Makanya dia pengen belajar lagi di Sopeng di tempat yang sama, tapi dengan ilmu yang putih. Seperti itu. Mungkin orangnya juga pasti akan nonton sih di video ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ini ilmu hitam atau putih, dulu hitam. Kalau sekarang putih. Nggak ada yang aneh-aneh. Nah, terus agama yang bisa belajar udah pernah kita bahas juga nih. Ya, yang bisa belajar itu cuma yang Muslim. Kalau dulu ada yang pernah tanya apakah yang Hindu atau umat Kristiani itu bisa, kita tolak kan itu hari. Ada yang telepon pengen dibantu, dianterin, diarahkan, dan dia tuh non Muslim. Kita bilang nggak bisa. Ya kalau misalkan ada yang bilang bisa, udah jelas itu nipu, pengen duitnya aja. Ya tapi masalahnya kan nggak bisa, nggak sesuai. Masa non Muslim kamu suruh sholat, ya nggak mungkin kan. Jadi ya nggak bisa. Bukan masalah mahar dan lain-lain, emang nggak bisa. Nah, mau dia bayar 20 juta pun 30 juta pun tetap nggak bisa. Jadi kalau gara-gara dia mau bayar lebih terus bisa, tanda tanya tuh, kenapa bisa tiba-tiba bisa berubah. Nah seperti itu. Terus kenapa banyak yang berhasil dari sana? Pertanyaan yang terakhir ya, kenapa bisa banyak yang berhasil dari sana? Jadi saya nggak tahu juga kenapa mereka yang dari sana itu berhasil. Apakah itu gara-gara sugesti atau gara-gara memang cara mintanya itu yang benar atau gimana? Tapi menurut logika saya ya, adab untuk berdoa dan meminta pun itu memang kan ada di ajaran Islam. Seperti contoh nih yang saya pernah dengar ya, maaf ya kalau salah, tolong dikoreksi. Nah ketika kita pengen meminta, nah itu kan biasanya kita harus mengucapkan syukur dan mendoakan junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita harus mendoakan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah yang ketiga, kita harus doakan orang tua kita. Keempat itu doakan orang di sekitar kita, tetangga kita dan saudara kita. Nah yang kelima yang saya tahu itu baru minta doa. Nah jadi adabnya seperti itu. Nah mungkin Panther ini juga memiliki adab yang benar, mungkin memiliki adab yang berbeda. Jadi logika saya, kalau memang hanya meminta aja itu bisa langsung terkabulin, lu bayangin aja loh, dalam sehari ada ratusan juta orang yang minta doa untuk kaya di dunia ini. Nah kalau sesimpel itu cara untuk kaya, meminta doa saja, ya mungkin semua ratusan juta ini akan kaya. Tapi mungkin karena adabnya berbeda, caranya berbeda, makanya nggak dikabulin. Dan Panther ini kenapa dikabulin? Mungkin cara dia lebih benar, ada benernya, dan mungkin lebih cocok. Seperti itu. Nah, jadi paham ya maksud saya ya. Nah, jadi mungkin nggak sesimpel langsung minta doa dikabulin, nggak seperti itu. Ada adatnya. Nah, kayak gitu. Oke, itu adalah 10 pertanyaan yang sering orang tanyakan tentang Panther itu, dan semoga ini menjawab semua pertanyaan atau apapun yang ada di kepala kalian. Jadi nggak usah chat lagi atau telepon bilang persyaratannya apa. Masa banyak banget, itu udah ratusan orang yang tanya. Nah, seperti itu. Oke, videonya udah kepanjangan 20 menit. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen di bawah aja. Terima kasih.
Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya pengen cerita sedikit. Ini kemarin ada kejadian. Saya dapat telepon dari salah satu orang yang berada di Sulawesi Selatan juga, tepatnya di kabupaten adalah itu pernah belajar katanya, itu ke Sopeng juga. Nah, cuman masalahnya dia itu waktu dia telepon, dia tanya ini. Dia belajarnya katanya di haji, inisialnya itu D ya, inisialnya D. Nah lantas setelah itu saya tanya nih, eh, pasti bayarnya itu sekitar 3 juta ya, karena yang saya tahu orang ini itu kalau buat tarif untuk belajar di Sopeng itu maharnya sekitar 3 jutaan sampai 5 juta lah. Nah tapi dia bilang enggak, saya bayarnya 30 juta pak, karena saya 2 orang jadi tetap 15 juta per orang. Nah saya ngotot, nggak mungkin di situ bayarnya itu 10 juta, paling bayarnya itu 3 juta. Tapi dia bilang enggak pak, saya bayarnya itu 10 juta. Nah dari situ saya ambil kesimpulan bahwa orang tersebut yang memang awalnya itu cuma 3 juta, tapi karena nonton video saya juga, alhasil karena nggak mau dibilang palsu, dia itu naikin juga maharnya 15 juta supaya dia itu yang saya maksud, supaya orang merasa dia itu yang orang saya maksud, orang yang tepat itu, padahal bukan. Jadi ingat, sekali lagi, saya nggak bilang semua orang di Sopeng itu nggak bagus atau kebanyakan yang fake atau scam ya, tapi ini hanya oknumnya itu yang kebetulan jumlahnya banyak. Jadi buat teman-teman yang mau pergi belajar misalkan Panther, coba riset dulu, cari tahu dulu apakah tempat belajarnya itu benar-benar benar atau tidak. Jangan sampai tempat belajarnya itu digunakan hanya untuk bisnis, karena namanya Sopeng udah besar, jadi banyak banget orang yang berhasil, bahkan banyak juga orang yang kesana untuk belajar. Tapi tidak semua di sana itu benar, tidak semua ya, meskipun agak banyak kayak gitu. Jadi tetap lebih hati-hati dan waspada lah. Nah seperti itu. Nah yang kedua, ini kalau misalkan kalian pengen telepon saya atau bertanya sesuatu, sebaiknya kalau bisa kalian nonton dulu semua video saya, karena sebenarnya A sampai Z itu udah saya kasih di video ya. Cuman ya takutnya gini, banyak yang nelpon kan, tapi pertanyaannya itu sama aja dengan video yang sudah saya buat. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu semua sebelum kalian telepon. Nah kayak itu aja sih yang pengen saya bilang. Nah iya, dan sebelumnya kalau misalkan banyak yang telepon juga yang saya tidak angkat ya mungkin karena saya kerja juga kan, saya sibuk juga. Dan sebaiknya kalau ada yang pengen ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa telepon, jangan chat lah, chat itu kelamaan biasanya. Nah seperti itu. Oke, itu aja sih yang saya pengen share. Dan ingat sekali lagi, tetap hati-hati. Ada ribuan orang dalam 1 tahun itu yang belajar ke Sopeng. Itu data yang saya dapatkan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah 1.000 orang yang belajar itu semua berhasil? Nah belum tentu. Bisa saja 1.000-nya juga itu gagal kalau belajarnya di tempat yang salah. Karena kan ratusan orang yang telepon saya itu kebanyakan orangnya semua rata-rata udah pernah belajar. Jadi ya itu membuktikan bahwa memang banyak yang bukan penipu ya, banyak yang kurang bagus tempat belajarnya. Seperti itu. Oke, itu aja yang saya pengen sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum. Ya, halo teman-teman. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman waktu pernah nganterin orang yang dari Malaysia. Kalau di video yang lama itu udah pernah kita singgung sih sebenarnya. Cuman waktu itu hari kalau nggak salah, di video itu kita nggak ngebahas detail tentang perjalanan orang yang dari Malaysia itu kenapa bisa sampai ke Sopeng. Dan bagaimana sekarang setelah belajar dari situ. Nah sebenarnya disclaimer dulu ya,
Sebenarnya orang itu udah lama sih belajar, dan saya yakin ketika ngebahas ini orangnya pasti nonton. Karena dulu sempat orangnya itu ngechat, dia bilang kenapa nggak pernah upload lagi nih. Jadi memang orangnya sepertinya ngeliat channelnya dan selalu ngikutin. Jadi pasti ketika kita ngebahas ini, saya yakin 100% orangnya itu pasti nonton. Nah, oke, kita lanjut ngebahas tentang orang itu. Jadi singkat cerita, orang Malaysia ini itu ngechat kan, dia pengen datang ke Makassar, Sopeng. Nah, singkat cerita, ketika itu hari saya chat nih, apakah jadi ini hari berangkat? Nah, dia balas chatnya itu, saya udah ada di bandara. Oh, oke. Alhasil karena perempuan, dan ya saya pernah sekolah nih di Malaysia, jadi saya tahu rasanya gimana berada di negara orang yang di sana tuh nggak ada kenalan atau keluarga sama sekali. Jadi ya saya pengen bantuin, dan saya tahu loh rasanya ke negara orang kan, negara orang asing gitu. Jadi alhasil pada saat saya sudah, sebelum dia berangkat saya udah tanyain, nanti kalau di Makassar itu nginap di mana. Katanya nggak tahu nih. Alhasil saya bukalah Traveloka. Setelah saya buka, saya carilah hotel yang tengah kota, murah, dan itu dapatnya kemarin itu Hotel Pengayoman. Kalau kalian tahu kan, Hotel Pengayoman itu tepat di depan Mall Panakukang. Nah, kemarin kalau nggak salah 140 sampai 160 ribu tuh semalam. Nah, oke, saya pilihlah tempat itu. Nah, tapi setelah 6 jam kemudian kok nggak ada kabar dari orang Malaysia ini. Nah, ternyata pada saat saya chat, udah di mana, udah sampai bandara apa belum? Katanya dia udah sampai di hotel. Nah, kagetlah saya. Saya susullah ke hotel itu setelah habis maghrib. Setelah habis maghrib, saya ke hotel. Kita ketemu di hotel. Saya nanya nih, kenapa kamu kenapa berani datang gitu ke Sopeng, ke Makassar? Ya katanya yakin aja gitu kan. Ya percaya nggak percaya juga sih sebenarnya, kok dia berani datang gitu kan, apalagi kan Malaysia ini bukan jarak yang sedikit gitu, butuh bener mental dan keyakinan yang luar biasa supaya bisa datang ke sini. Nah, terus kalau saya tanya lagi nih, kalau saya bohong gimana? Kalau saya nggak ada di Makassar, atau saya nggak nganterin ke Sopeng gimana? Ya nggak, ya lillahi ta'ala, ya balik lagi katanya. Ya pokoknya seperti itulah. Singkat cerita, kita udah sewa mobil, besok subuhnya kita berangkat ke Sopeng. Nah, kalau kalian pernah dengar saya cerita, dulu biasanya di video pertama tuh kedua tuh, saya kalau ke Sopeng kan biasa nyuruh om saya kan. Om saya buat nganterin, saya nggak pernah nganterin langsung. Jadi selalu pakai perantara om saya, dengan harapan ya om yang saya suruh itu kan bisa dapat rezeki tuh, kayak gitu. Nah, singkat cerita, pada saat saya berangkat nih sama si orang Malaysia ini kan, mbak ini kan, saya udah chat sama om saya, tapi om saya yang lain nih. Ada om saya satu orang lagi yang PNS. Nah, saya suruh dia dengan harapan om yang satu lagi kan udah sering saya minta tolongin. Kalau yang ini kan belum pernah saya minta tolongin. Ya udah, saya coba om saya yang satu ini aja, supaya dia bisa dapat rezeki juga gitu kan. Ya 200-300 ribu, ya lumayan lah, untuk di kampung kan itu banyak gitu. Nah, singkat cerita, ketika saya udah sampai di Parepare depan Kodim, jadi dikit lagi masuk Sidrap tuh kan, perbatasan. Tiba-tiba om saya nelpon, nak coba baca WA saya. Oh iya om, maaf saya lagi nyetir. Ya udah, saya baca di WA-nya. Nah, ketika saya baca, ternyata di situ om saya ngechat bilang, nak saya udah dari rumahnya yang ngajar. Katanya dia itu bayarnya 18.500.000. Ya udah, saya sampaikanlah sama orang Malaysia ini bahwa om saya itu cakap, katanya bayarannya 18,5 juta. Jadi naik kan, awalnya 15 juta tuh, tapi om saya bilang 18,5 juta. Jadi yang Malaysia ini ya karena orang udah jauh datang dan pasti udah siapin duit lebih kan, ya dia bilang ya nggak apa-apa, dibayar aja. Ya kan naik kan, bilang ya masalahnya nggak naik. Ya terus tadi kamu bilang naik. Ya om saya yang bilang naik, terus ini naik apa tak naik gitu kan.
yang benar itu ndak naik. Terus kenapa omnya cakap 18,5 naik? Ya karena om saya beranggapan ya yang datang mau belajar ini kan orang jauh nih dari Malaysia. Nggak mungkin dia akan pulang dan nggak mungkin dia mau mundur nggak jadi belajar karena Malaysia ke Sopeng kan luar biasa, butuh perjuangan kan. Jadi mau nggak mau pasti akan belajar gitu. Ya terus gimana? Ya orang Malaysia ini bilang ya nggak apa-apa, kita bayar aja 18,5 juta. Yang penting bisa belajar. Saking pengennya tuh dia belajar. Nah tapi saya bilang kayak gini, kalau sekarang kita bayar 18,5 juta, nah kakak kalau udah pulang ke Malaysia, nanti kakak bakalan cerita nih di sana bahwa saya dibodoh-bodohin nih sama Dennis. Ya karena ya ternyata bukan 15, ternyata 18,5 kayak gitu kan. Jadi gimana nih solusinya supaya saya bisa belajar? Ya udah, alhasil itu hari kita langsung berangkat ke tempat orang pintarnya tanpa perantara. Seperti itu ceritanya. Jadi poinnya gini, lo bayangin aja, orang keluarga saya aja loh, ya ketika udah berurusan dengan yang namanya duit, ya itu bisa ya gelap mata juga sih. Jadi ya kemarin ya mungkin keluarga saya atau om saya itu berharap ya bisa dapat selisih 15 dinaikin 18,5. Tapi ya namanya kan perempuan datang sendiri dari Malaysia ke Makassar terus ke Sopeng. Nah bener-bener perjuangan yang luar biasa. Nah kalau dibodoh-bodohin kan kasihan. Nah seperti itu. Dan sebelumnya belum pernah sih saya bahas ini di video yang lain kan. Jadi ya itulah sebenarnya cerita dari yang orang belajar yang dari Malaysia itu. Seperti itu. Dan kemarin pernah sih dia chat waktu mau lebaran tahun kemarin ya. Ya mau lebaran dia sempat chat sih sebenarnya. Sempat chat karena dia pengen ngirimin duit. Ya cuman ya saya bilang ya nggak usah lah ngirimin duit kan. Ngapain juga kan udah selesai juga semuanya. Kita juga bantunya ikhlas dan kita memang dulu udah dapat dikasih duit dulu kan waktu nganterin, jadi ya nggak usah, udah selesai kok, nggak usah dikasih lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu aja yang saya pengen jelasin sama kalian tentang pengalaman waktu nganterin orang dari Malaysia itu. Nah oke, jadi buat teman-teman yang mau ke Sopeng atau pengen belajar planter ya tetap waspada aja. Banyak oknum dan tetap riset dulu sebelum ke sana, cari tahu yang mana yang benar, yang mana yang bagus, baru ke sana. Jangan asal Sopeng aja, yang penting belajar di Sopeng, ya udah tancap gas. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih dan Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas tentang persyaratan dan berapa yang harus kalian keluarkan ketika ingin belajar di Sopeng. Nah, pertanyaannya, kenapa topik ini kita bahas? Karena banyak banget orang yang chat itu selalu bertanya, berapa yang harus saya siapkan? Terus saya harus apa persyaratannya ketika saya pengen belajar di Sopeng? Nah padahal kalau mereka nonton video 1 sampai 5 itu kan udah jelas semua sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kali ini saya akan ngejelasin ulang. Kalau kalian pengen belajar di Sopeng, apa-apa aja persyaratannya dan apa yang harus kalian sediakan. Oke, langsung kita bahas sekarang. Nah yang pertama, langsung aja kita nggak usah bertele-tele. Apa persyaratan yang harus saya penuhi ketika saya pengen belajar di Sopeng? Nah, yang satu itu kalian harus punya usaha. Itu wajib. Meskipun prinsip dasarnya usaha itu sudah ada atau belum, ya nggak ada masalah. Nah, kalau kalian udah punya usaha, ya lebih bagus lagi. Terus ada yang tanya lagi nih, kalau usahanya kecil gimana? Ya semua yang belajar kan usahanya dulu kecil semua. Nggak ada usaha yang besar. Memang mungkin ada beberapa orang yang belajar yang itu usahanya sudah cukup berkembang, tapi rata-rata kan kebanyakan usahanya masih kecil semua. Ya bahkan dulu ada yang penjual jagung bakar kan, yang dari Sulawesi Selatan itu juga kan usahanya kecil.
jagung bakar tapi bisa berhasil. Nah, jadi wajib punya usaha. Terus kalau belum punya usaha nggak, gimana? Ya, nggak apa-apa. Tapi setelah belajar, kalian wajib eh, wajib buka usaha seperti itu. Nah, terus ada yang bilang lagi nih, itu Sopeng itu pelaris ya. Beda pelaris, beda pantar. Ya kalau pelaris kan di setiap daerah pasti ada lah yang namanya pelaris atau orang pintar yang pelaris. Tapi kan kalau pelaris itu ya orang bayarnya cuma 100.000, 200.000, ya nggak mungkin jutaan. Jadi pantar sama yang disopeng sama pelaris itu bukan, beda. Ada lagi yang bilang, ada lagi yang tanya nih, apakah dia sama dengan pesugihan? Beda. Pesugihan itu pasti identik dengan kemusyrikan. Sedangkan yang disopeng itu nggak ada yang berhubungan dengan kemusyrikan. Ya meskipun tanda kutip ya, meskipun ada beberapa tempat yang menurut saya pribadi itu masih tergolong pesugihan. Ya karena mungkin ada yang menyembah sungai dan pohon atau di gunung kan kayak gitu. Jadi itu menurut saya itu betul-benar pesugihan. Nah seperti itu. Oke, tadi udah yang satu, yang masalah harus wajib punya usaha. Terus kedua apa lagi ya persyaratannya? Ya kalian kalau udah pernah sih saya bahas juga, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian sudah berkeluarga, memang sebaiknya paling bagus kalian belajarnya itu suami istri berdua. Karena dengan belajarnya suami istri itu lebih bagus. Kemungkinan besarnya berhasil itu persentasenya lebih besar dan lebih cepat. Cuman masalahnya kita kan yang mau belajar kan nggak punya duit banyak. Ya kalau belajar berdua, kalau bayarnya satu orang aja nggak ada masalah. Tapi kalau belajar berdua terus bayarnya berdua orang juga, ya kan, ya lumayan, duitnya lumayan. Jadi gimana nih? Katanya bagusnya berdua, tapi duit kita pas-pasan. Ya nggak apa-apa, kalian belajarnya satu orang aja. Nggak usah maksain berdua. Saya cuma bilang bagusnya itu berdua. Tapi kan nggak harus dipaksakan harus berdua. Kalau mampu, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa, hanya bisa satu orang aja, ya nggak apa-apa. Yang penting ada usaha, kayak gitu. Oke. Terus yang masalah yang lainnya udah sih yang muslim dan lain-lain kayak gitu. Udah juga sih saya bahas. Yang wajib muslim kan. Nah, terus masalah mahar. Mahar sebenarnya udah beberapa kali sih kita singgung. Mahar yang harus kalian keluarkan untuk orang itu, untuk yang ngajar, itu 15 juta. Jadi oke, sekarang saya ulang. Mahar yang harus kalian keluarkan itu 15 juta untuk yang paling cepat. Kayak gitu. Nah, terus masalahnya, saya pernah bilang kayak gini, saya pernah bertanya nih, waktu saya riset selama 1 tahun lebih kan, saya pernah riset, saya bilang kayak gini, orang yang disopeng kan, yang ngajarin itu kan pinter nih dan kaya pastinya. Nah, kenapa mereka harus ngasih mahar? Nah, kalau memang orangnya udah banyak duit, ya kenapa nggak ngajarin gratis aja gitu? Kenapa harus pakai mahar? Saking sampai mahar pun saya cari tahu alasannya apa. Jadi penjelasannya kayak gini. Ketika maharnya dikasih angka 1 juta rupiah, maharnya cuma 1 juta ya. Ketika maharnya terus cuma 1 juta rupiah, semua orang akan belajar, akan datang untuk belajar. Dengan alasan atau harapannya gini, ayo deh kita pergi belajar di Sopeng, ya kali aja kita berhasil. Nah yang dibayar juga kok cuma 1 juta, kayak gitu. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa, kan cuma 1 juta aja. Jadi kurang keyakinan, karena kita ngeluarin duit cuma sedikit, jadi keyakinannya itu kurang. Nah terus maharnya naik tinggi nih, 35 juta lagi nih. Nah kan ada yang pernah, ada beberapa tempat yang minta 35 juta juga kan. Jadi ya itu saya jawab, saya tanya juga ke orang yang ngajar kan. Terus kalau 35 juta maharnya, kenapa nggak 35 juta? Alasannya gini, kalau 35 juta itu sudah nominal yang besar, udah di atas 30 kan, besar. Orang akan berpikir gini, kalau saya punya duit 30 juta, ngapain saya pergi belajar ke Sopeng? Mending saya pergi bayar utang. Selesai.
menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, jadi dan kalau 35 juta saya mintanya untuk kebutuhan yang saya mau pakai, contoh ini ya, misalkan potong sapi dan lain-lain, akan masih banyak lebih daripada itu lebihnya. Jadi ketika lebihnya banyak, ya kelihatan bahwa yang ngajar ini berbisnis. Nah, sedangkan kalau orang yang dekat rumah saya ya di Makassar, dulu pinter ngerukiah, tapi saya tanya, Pak Ustaz, kenapa nggak bisa ngerukiah lagi? Bahasanya, jawabannya, karena saya sekarang jualan beras, saya berdagang. Jadi ketika dia berbisnis, katanya ilmunya udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kenapa nggak 35 juta? Ya karena terlalu tinggi dan nggak masuk akal, dan selisihnya lebihnya banyak, terlalu banyak kayak gitu. Nah terus intinya, kenapa 15 juta? Jawabannya kayak gini nih. 15 juta itu bukan uang yang sedikit dan bukan uang yang sangat banyak. Memang itu uang yang banyak, tapi bukan kategori yang sangat sedikit. Kalian benar-benar akan berusaha ngumpulin duit itu. Setelah dikumpulin, itu yang sedikit pasti ketika kalian pengen ngumpulin duit itu, kalian butuh tekad atau niat yang benar-benar sudah terpul. Yang wajar itu ada dengan 1 juta tadi. Kalau kalian dimintain 1 juta kan ya coba kali aja berhasil kayak gitu kan. Tapi kalau 15 juta, itu bukan duit yang sedikit, bukan juga yang sangat banyak, meskipun banyak, tapi untuk ngumpulinnya itu nggak gampang, dan ketika saya pengen ngumpulin itu, pasti bener-bener saya udah yakin banget nih, mau belajar dan saya yakin akan berhasil. Seperti itu, sampai sedetail itu saya cari tahu. Dan ingat loh, saya riset untuk masalah Sopeng itu kurang lebih 1 tahun lebih. Dan kalian ya sebenarnya sangat dimanjakan sih, sebenarnya sangat patut bersyukur gitu ngedapetin informasi yang saya sudah cari tahu 1 tahun lebih, dan itu risetnya panjang banget sampai mahar pun sampai harus dicari tahu. Nah, jadi untuk mahar dan persyaratan saya rasa semua udah detail, udah saya jelaskan. Jadi buat teman-teman kalau ada yang chat atau telepon lagi, ya jangan tanya apa persyaratan lagi lah, kan udah dibahas gitu kan, seperti itu. Oke, itu aja yang saya pengen sampaikan tentang persyaratan dan mahar kalau kalian pengen belajar ke Sopeng. Kalau ada yang pengen kalian tanyakan, silakan komen di bawah, dan atau kalian bisa chat atau telepon saya aja di nomor yang kemarin. Nomornya sama kok, nggak pernah ganti-ganti, dan umurnya udah 15 tahun itu nomor, jadi ya bukan nomor abal-abal. Dan ingat yang paling penting, poinnya gini, ada beberapa orang yang ngebahas Panther di YouTube ya, sebenarnya ada beberapa orang. Cuman ya kenapa orang yang ngebahas Panther itu nggak berani ngasih lihat mukanya? Kenapa hanya saya yang berani bahas Panther kasih lihat mukanya? Ya karena ya memang untuk ngebahas ini kalian bener-bener harus paham, nggak boleh asal ngomong, dan nggak boleh menjelekkan orang lain lah kayak gitu. Dan memang tetap yang namanya oknum itu ada, tapi ilmu yang benar-benar itu memang ada juga, seperti itu. Oke, saya Denis, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah hampir 2 tahun atau 1 tahun lebih itu saya nggak pernah bikin video. Jadi sekarang ini video ini cuma buat ngupdate bahwa channel ini masih aktif aja, dan paling hanya reminder atau mengulang beberapa video yang pernah saya bahas. Jadi pengalaman ketika setelah bikin video lebih dari 3 tahun, mungkin yang nelpon itu udah ratusan orang. Nah, kali ini saya akan kasih 3 clue lagi, 3 clue, atau sebelum kalian berangkat pastikan ketiga hal ini, kayak gitu. Nah, yang pertama, kan saya kemarin itu bikin video part 1 sampai part 8. Jadi totalnya itu ada 8 video.
Nah, suatu ketika ada ibu-ibu yang nelpon gitu kan. Dia nanya nih, bilang, "Dek, hari apa nih?" Kita langsung bahas aja ya. "Dek, hari apa, bagusnya kita berangkat?" Nah, langsung saya jawab, "Ibu nonton berapa video dari yang saya buat?" Dia bilang, "Saya cuma nonton satu video." Nah, kenapa ibu baru nonton cuma satu video? Bahasanya katanya, "Karena, duit saya sudah ada, jadi apakah saya harus nonton lagi?" Nah, maksud saya itu bukan masalah duitnya loh di situ. Itu bukan masalah duitnya. Nah, saya balikan ke diri saya sendiri ya. Ketika saya mau ke suatu tempat, dan saya akan belajar sesuatu yang penting dan saya akan ngeluarin duit banyak, otomatis sebelum saya bergerak, saya akan cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum saya bergerak. Ya karena saya kan nggak mau perjuangan saya, usaha saya sia-sia dong. Otomatis saya harus cari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang terjadi di ibu ini. Ibu ini baru nonton satu video, nggak nonton 8 video, jadi benar-benar nggak paham. Karena ada uang, langsung mau berangkat. Nggak seperti itu konsepnya. Saya kan bikin video buat edukasi kalian supaya kalian bisa tahu, eee, hati-hati loh gitu ceritanya. Cari dulu informasi sebanyak-banyaknya sebelum jalan, supaya usaha kalian nggak sia-sia. Nah, itu loh maksud saya. Jadi bukan masalah perkara duitnya ada atau tidak. Nah, dan ketika kalian nonton cuman 1, 2 video terus tiba-tiba langsung mau ke Shopee, ini pendapat saya pribadi ya, itu sama dengan kalian tidak mau berusaha cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ketika saya nggak bikin video, kalian mau dapat informasi dari mana? Paling denger yang cerita katanya gini, katanya gini, katanya gini. Ya itu kan katanya. Seperti itu. Itu tadi satu. Jadi sebelum kalian berangkat, sebelum kalian mengambil keputusan, kalian pastikan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Shopee sebelum kalian berangkat. Supaya nggak sia-sia kayak gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua. Yang kedua, saya tidak pernah larang orang ke tempat lain. Jadi contoh nih, ini contohnya semua kisah nyata ya. Ada orang nih yang nelpon, eee "Dek, saya ditawarin sama temenku di Shopee juga, itu gini 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 gini." Nah, ketika ada yang bilang kayak gitu, biasanya saya akan suruh bilang, "Coba ibu belajar dulu atau bapak belajar dulu di tempat itu." Kayak gitu. "Ih, takutnya, saya nggak berhasil di tempat itu Dek, gimana? Kan ibu dapat atau bapak dapat pengalaman." Dan pengalaman ya mahal kan pengalaman. Ya karena saya nggak pernah larang orang ke tempat lain. Jadi biasanya omongan saya ketika saya, ditawari teman saya ke sini, "Ibu jalani dulu ke sana." Setelah ibu jalani ke sana, ibu nggak ada perubahan, baru ibu telepon saya atau ibu nonton videoku 8 video, kayak gitu. Supaya orang paham, kalian mau datang 10 kali pun ke Shopee, kalian belum tentu bisa dapat yang benar kalau nggak dapat informasi, yang banyak atau nggak riset baik-baik, kayak gitu. Nah nah yang ketiga yang terakhir ini singkat aja ya, jangan mudah, percaya sama, siapa yang nawarin. Nah ketika yang pertama tadi ketika ibu-ibu itu nelpon, "Dek, saya sudah ada duit 15 juta nih, hari apa bagus berangkat?" Saya kan bilang, "Ibu bukan masalah duitnya, ibu nonton dulu videoku biar paham, A sampai Z." Nah ketika dia dapat oknum yang salah misalkan, ya pasti kan omongannya nggak bilang, "Nonton dulu videoku," paling bilangnya, "Ya, besok juga bagus Bu, atau lusa itu bagus. Yang penting kalian mau belajar," kayak gitu kan, lebih cepat lebih bagus. Nah, cuma kan bukan seperti itu. Karena kalian tempatnya jauh di Sumatera, di Malaysia atau di Papua, Kalimantan, kalian, perjalanannya jauh dan kalian butuh biaya. Jadi saya bilang perbaiki niatnya dulu baik-baik sama cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan jangan mudah terpercaya sama orang-orang yang selalu nawarin-nawarin, kayak gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya singkat aja sih video untuk ini. Sekaligus, ngasih lihat bahwa, channel ini masih aktif aja. Karena udah hampir 2 tahun nggak upload video kan. Seperti itu. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan buat teman-teman semua. Terima kasih dan tetap waspada. Assalamualaikum.